Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Ulul Azim Muhammad, mewakili rekan saya Yoga Fernando Rizky akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu respon negara-negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pada saat ini kita akan membahas itu Mesir dan India. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih, bagaimana kabarnya Anda semua? Apakah sehat? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatannya. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 sebab Mesir memberikan pengakuan kepada Indonesia. Yang pertama itu persamaan agama, kemudian masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir itu sangat banyak. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir, dan banyak juga masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Selanjutnya, proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir itu ada 4 hal penting yang perlu dicatat. Yang pertama ada peran mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Itu ada di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Zain Hasan. Kemudian di Irak itu ada Universitas Imron Rashid, dan di negara Arab lainnya. Nah, peran mahasiswa ini ditunjukkan untuk menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Selanjutnya, delegasi Indonesia pertama yang ada di Mesir, yaitu pada tanggal 7 April 1946. Utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan kepada Indonesia dan tetap memberi dukungan sampai Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Oke, next. Yang nomor 3 adalah pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Panitia pusat yang diketuai oleh Agus Salim mempunyai peran penting dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri dan meneruskan misi-misinya menyiarkan Indonesia ke luar negeri, yaitu ke Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon. Kemudian untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab lainnya dan Yaman, itu dilanjutkan oleh Haji Rashidi. Kemudian adanya kunjungan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno di Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya peran Mesir yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada 8 perannya ya. Yang pertama, peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang di sini dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna. Kemudian adanya aksi pemuda Mesir yang berdemo di kedubes Belanda yang ada di Kairo. Kemudian mengirim delegasi Mesir, yaitu Abdul Mun'im ke Yogyakarta. Selanjutnya, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Kemudian ditandatangannya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia yang diwakili oleh Agus Salim dan Mesir, yaitu Fahmi Nokrasi Pasha pada tanggal 10 Juni 1947. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Mesir di bawah kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Yang selanjutnya, nomor 7 dan 8, adanya aksi pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Selanjutnya ada yang terakhir, rapat umum oleh organisasi dan parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri oleh Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Alal Al-Fasi. Nah,
Di sini ada resolusi yang dihasilkan, yaitu yang pertama, pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. Kemudian pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda, dan yang terakhir adalah pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban dari agresi Belanda yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah naskah dokumentasi sejarah bukti dari bantuan Mesir terhadap Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 sebab kenapa India memberi pengakuan kepada Republik Indonesia. Yang pertama itu adanya persamaan kebudayaan. Indonesia mengalami masa Hindu-Buddha yang kita pelajari di kelas 11 ya. Kemudian persamaan nasib, sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka, di mana India dulunya dijajah oleh Inggris. Selanjutnya adanya hubungan dekat antara pemimpin negara, di mana Nehru dan Muhammad Hatta pada Februari 1927. Nah, proses mendapatkan kedaulatan dari India itu ada 5 proses. Yang pertama, semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya PPII, Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Akibatnya, mereka meyakinkan pemimpin India. Nah, di sini poin keduanya ya. Artinya saling berkaitan dengan poin pertama. Kemudian membentuk Balai Penerangan Indonesia Information Service pada tanggal 9 Juli 1946. Apa sih tugasnya? Iya, tugasnya adalah menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India, dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia PPI yang anggotanya adalah 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok. Nah, selanjutnya ada diplomasi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei 1946. Indonesia diwakili Sultan Syahrir dan India diwakili oleh KL Punjabi mengirim padi. Adanya pengiriman padi dari Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1946 di pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dari tindakan ini, Perdana Menteri Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi intern Asia. Dalam konferensi Inter-Asia Relation pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947, Syahrir berpidato yang isinya yang pertama, politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Kemudian, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya ada diplomasi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bertemu dengan Perdana Menteri Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi keinginan ini tidak dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India ada di Inggris. Kemudian peran India mendukung kemerdekaan Indonesia. Di sini India mengirim obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DKPBB. Akibatnya, PBB mengeluarkan resolusi 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Kemudian dengan diadakannya konferensi Asia di New Delhi,
pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Kemudian delegasi Afrika diwakili oleh Mesir dan Ethiopia. Kemudian konferensi ini juga dihadiri oleh utusan Australia, sedang dari Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono, dan negara peninjau itu adalah Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Adapun hasil dari konferensi Asia di New Delhi yaitu pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan pemerintahan AD intern yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 April 1949. Pembentukan pemerintahan AD internnya adalah pemerintahan sementara ya. Kemudian penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Ya, ini sekian materi pada hari ini. Saya rasa cukup. Untuk minggu depan kita akan membahas respon negara-negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ada negara Australia dan Vatikan. Jika Anda ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar ya. Saya cukupkan, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.